Perjuangan yang belum usai juga harus dilalui oleh Ardina Rasti yang mencari keadilan pasca menjadi korban dugaan kekerasan Eza Gionino. Dan kemarin sidang lanjutan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah sidang sebelumnya menghadirkan saksi-saksi, yakni Sharina dan Aneka Jodi sahabatnya, kemarin giliran Niki Tirta yang sempat dicemburui Eza. Lalu mengapa pihak Eza menganggap saksi-saksi yang dihadirkan Rasti adalah saksi lebay atau dibuat-buat? Sebelum Anda lanjutkan, rumah Rasti yang di mana? Yang di Pejaten. Pejaten, oke, terus? Nah, Rasti sendirian bukain dan dia mengeluh badannya sakit dan terkesan buru-buru gitu kan. Udah, mendingan pulang. Enggak, kenapa, ada apa? Aku pengen lihat, ada apa gitu. Akhirnya saya masuk sebentar, saya lihat memang ada kaca pecah di pintu. Dan akhirnya dia cerita lagi sampai dia ngomong gini, lihat tanganku ini sekarang gemeter banget ingat kejadian itu, lihat dia shaking banget. Oke, Anda bertemu. Gini ya, saya nggak mau terlalu komentar banyak. Saya datang ke sini sebagai warga negara yang baik dan saya berbicara sesuai fakta dan kebenaran yang saya tahu dan saya dengar. Jadi saksi kalau kata bilang ini saksi lebay. Niki Tirta, Sharina, Aneka, Steve, itu nggak ada yang melihat kejadian. Dan keterangan mereka adalah sama. Mereka rekayasa semua. Harus dilihatkan saksi namanya. Dalam hukum ada namanya kesaksian namanya testimonium de audito. De audito, arti kesaksian itu adalah kosong nilainya, nggak punya ada kesaksian apa-apa. Jadi kapan disambingkan saja. Namun suasana berbeda langsung dihadirkan oleh saksi dari pihak Eza, yakni Fendi, mantan pekerja di rumah Rasti yang justru mengurai fakta berbeda. Fendi justru mengungkap jika luka lebam yang dialami Rasti disebabkan karena jatuh di kamar mandi. Tak hanya itu, Fendi juga mengaku sempat mengalami intimidasi dari pihak Rasti agar memberikan kesaksian palsu di persidangan. Lantas bagaimana pihak Rasti menanggapi hal ini? Kondisi masih terpasang baik, begitu Pak. Terus kapan ada kolom itu? Saya kurang tahu. Pokoknya saya udah pulang di bulan November, itu masih dalam keadaan baik. Luka. Ini apa yang sama? Yang ini. Oke. Yang ini. Ini kan pada malam itu pernah Rasti mengalami ini kecelakaan kejatuhan keras. Di mana? Di kamar mandinya sendiri. Dari mana tahu kejadian itu? Saya nolongin. Intinya karena saya disuruh berbohong sama lawyernya Mbak Rasti. Suruh bohong. Lawyernya? Iya. Dia bohong tentang masalah ini. Fendi itu bukan dari kita, dia pembantunya Rasti, bekerja sama Rasti, tapi dia mengungkapkan yang sebenarnya. Tadi juga apa yang dikatakan, dia pernah dirayu supaya mengungkapkan yang tidak benar, tapi Fendi tidak mau. Dia hanya menjawab, saya pikir-pikir, akhirnya dia mengatakan yang sebenarnya, yang apa yang dia lihat dan dia dengar. Kami akan membantah sekali hal ini, dan rekan saya pun juga tadi yang dituduhkan, rekan kami, Pak Ali Firmansyah, telah mendengar dan mengetahui hal ini dan akan segera melakukan langkah hukum atas tuduhan-tuduhan yang kami rasa tersebut adalah omong kosong. Saya lihat karena pintu kamar mandi terbuka, posisinya di kamar, yang hadap ke kamar mandi sini kan pintu dua-duanya dibuka. Saya lihat itu Mas Eza nampar Mbak Rasti. Terus saya SMS ke Fendi waktu itu, cuman sama Fendi nggak dibales. Cuman terkirim tapi nggak dibalas sama Fendi. Kita sama sekali tidak terpancing dengan pengalian isu. Kita sudah tahu, sudah terprediksi. Bahkan terlihat, saya yakin konsumen itu bisa lihat bagaimana gestur orang berbohong, bagaimana gestur orang yang melakukan pengalian isu. Itu kenapa kita nggak terlalu menggubris, karena kita udah tahu. Iya, yang pasti saya dan kuasa hukum punya segala bukti dan fakta. Jadi apapun yang mau dilakukan, pengalian isu apapun, kita nggak akan, ya kita tetap akan terus, karena kita tahu yang mana benar, kita punya bukti dan tadi makin jelas. Sebagai terdakwa, Eza Gionino memang selalu terlihat gelisah. Emosinya juga sering meletup, terlukis jelas di wajahnya. Tapi tentu saja semua bisa dipahami, sebab menjadi seorang pesakitan memang bukan hal yang menyenangkan. Apalagi ia merasa dipenjara hanya karena dalam bahasanya disebabkan oleh sebuah intervensi.
Jujur ya, kalau tanya saya emosi, siapapun pasti akan emosi kalau jadi saya. Gitu. Betul. Ya, siapapun pasti akan emosi jadi saya. Di penjara gitu, ninggalin keluarga gitu. Dan itu semua karena kebohongan gitu. Gue ditahan karena intervensi dan itu nggak banget gitu lah. Semua permasalahan ada di terdakwa. Dari mulai emosi, ego, penyangkalan, dan kelakuan. Jadi bisa dilihat segala saksi dengan berbeda profesi, berbeda orang, semua mengatakan hal yang sama, tapi terdakwa cuma bisa menyangkal, dan menyangkal. Tapi terdakwa cuma bisa menyangkal, dan menyangkal. Dicerca dengan anggapan telah menghadirkan saksi-saksi penuh rekayasa, Ardina Rasti berusaha tenang. Ia tak hendak terpancing oleh sikap pihak Eza. Toh ia memiliki bukti dan fakta tentang kebenaran yang dialami. Selebihnya, ia paham benar orang yang telah melakukan kekerasan terhadap perempuan memang mustahil akan mengaku. Udah terprediksi semuanya, pasti ya orang yang namanya berani melakukan kekerasan hanya pada perempuan, tidak berani mengakui kesalahannya, terus menyangka, ya sudah pasti keterangannya akan dibuat sedemikian rupa untuk seolah-olah dia bisa terbebas dari semua kelakuan kasarnya. Tapi bukti yang kita punya lebih banyak, jauh lebih banyak. Itu kenapa kita juga menangkap. Kita terus memberi bukti dan fakta, tapi yang mereka lakukan hanya menyangkal. Pasti beberapa bukti baru lagi akan kami tunjukkan di waktu yang akan. Saksi-saksi telah dihadirkan. Dua pihak yang saling bertikai juga tetap yakin dengan kebenarannya masing-masing. Menurut Eza, saksi-saksi Rasti penuh rekayasa. Sementara bagi Ardina Rasti, kebenaran akan selalu menemukan bentuknya. Sementara itu dari Bandar Lampung, sidang putusan Andika Mahesa ex-vokalis Kangen Band dibacakan oleh Majelis Hakim kemarin. Lantas mengapa dari vonis 3 tahun penjara, Andika hanya harus menjalaninya selama 7 bulan saja? Lalu benarkah Andika dan Caca menyambut putusan itu dengan rasa bahagia? Tapi apa yang membuat ibu angkat Andika justru balik membenci Caca? Dan gonjang-ganjing pernikahan yang bahkan hingga dibawa ke dalam penjara masih menerpa Andika Mahesa, mantan vokalis Kangen Band. Setelah menjalani proses persidangan, Andika kini divonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lampung. Tapi mengapa vonis itu kini menjadi 7 bulan saja? Lalu mengapa pula ibunda Andika justru membenci Caca, menantunya sendiri?